Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sebangsa dan setanah air, saya Usup Supriyadi, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 17. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk itu, simak sampai tuntas video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam mind mapping berikut ini terdapat dua bahasan global, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang wawasan kebangsaan. Dimulai dari definisi atau pengertian. Jadi, pengertian wawasan kebangsaan adalah dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga negara Indonesia akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai anak bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan, kita harus tahu beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yang mana dimulai berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 bertempat di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, sehingga lahirlah Kongres Pemuda I. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan, yang mana pada tanggal 28 Oktober ini menjadi cikal bakal lahirnya Hari Sumpah Pemuda yang merupakan selalu kita peringati hingga sekarang. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk.
merupakan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, yang mana PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI dan dibubarkan oleh Jepang. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan oleh Insinyur Soekarno, ini PPKI telah merencanakan dengan sangat matang tentang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 teks proklamasi dibacakan di depan rakyat Indonesia di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan pada saat itu bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pukul 10 pagi teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Nah, itu peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi negara Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Pembahasan selanjutnya adalah tentang 4 konsensus dasar. Pakar Yudi Latif, PhD, mengemukakan setiap negara harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal yang fundamental bagi keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Jadi 4 konsensus dasar itu merupakan komitmen dari berbagai elemen bangsa dan para pemimpinnya dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Dan 4. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bahas bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi yang pertama adalah bendera negara. Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk segi 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut sebagai bendera pusaka sangsaka merah putih. Bendera pusaka sangsaka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Menjadi bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh
Wage Rudolf Supratman. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan nilai-nilai bela negara. Yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah tentang definisi. Apa itu bela negara? Jadi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun untuk kesiapsiagaan bela negara, artinya suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rumusan 5 nilai bela negara. 1. Rasa cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir ini tentang upaya penguatan serta yang dapat kita lakukan dalam hal membela negara sesuai dengan profesi dan jabatannya masing-masing. Jadi di sini saya menuliskan hanya 9 meskipun tadi yang rumusan 5 nilai tersebut berikut dengan indikator-indikatornya itu tetap itu tidak keluar dari sana. Namun di sini lebih simpelnya nomor 1, mengabdi pada negara dan rakyat dengan senang hati, dengan penuh rasa cinta, berdasarkan rasa cinta terhadap tanah air. Kedua, menjadi teladan bagi semua orang, apalagi kita selaku profesi guru itu kan yang patut digugu dan ditiru terutama untuk anak didik kita. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional. 4. Menaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan atau peraturan instansi masing-masing. Kelima, berpikir, bersikap dan berbuat sesuai perannya. Kalau kita seorang guru ya berpikir, bersikap dan berbuat sesuai dengan kode etik dan norma sebagai seorang guru yang terbaik. Yang keenam, menyebarkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Terutama kita sebagai seorang guru, kita menyebarkan, mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik kita agar mereka paham bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan nilai-nilainya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ikhlas dalam menjalankan tugas. Yang kedelapan, memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik. Selaku ASN kita kan salah satu fungsinya itu adalah sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang kesembilan, yang terakhir, meningkatkan
kompetensi dan wawasan. Demikianlah podcast Mind Mapping Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan ditunggu video-video selanjutnya di channel yang sama. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.